kesempatan ini ada beberapa rancangan undang-undang inisiatif dari DPR yang kemudian disahkan dalam keputusan tingkat 1 yang nantinya akan diputuskan kembali setelah sidang dibuka untuk masa periode yang akan datang. Ya, ada pertanyaan? Diwakili, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu Puan, Soza dari Metro TV. Di sini saya mewakili tidak hanya dari Metro TV, tapi juga teman-teman media yang lain yang bertanya. Pertanyaan ada beberapa nih, Bu. Yang pertama terkait. Jadi nanti cuma satu aja yang nanya. Ya, saya yang menyampaikan pertanyaan teman-teman. Yang pertama, tadi kita tahu di rapat paripurna ada materi tentang usul inisiatif RUU Papua Barat Daya. Sebelumnya sudah ada pengesahan 3 RUU terkait dengan Papua. Yang menjadi pertanyaan kenapa dibedakan yang kemarin dan yang baru ada menyusul hari ini. Dan kita tahu juga ini ada dampaknya ke undang-undang ke pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Lantas bagaimana untuk mengatasi hal ini dan juga terkait dengan PKPU. Kemudian yang kedua, Bu, menanyakan juga mengenai analog switch off yang akan segera dijalankan, tapi masih ada kendala baik dari teman-teman TV swasta dan juga masyarakat. DPR sebagai pihak penengah apa yang akan dilakukan untuk dapat mempercepat proses ini? Dan yang ketiga mengenai masih banyaknya kasus pencabulan di dunia pendidikan, seperti salah satu yang sangat santer diberitakan di Jombang. Bagaimana DPR menyikapi hal ini? Terkait dengan usulan rancangan undang-undang Papua Barat Daya, memang awalnya pemerintah hanya kemudian mengusulkan atau kemudian bersinergi dengan DPR untuk bisa menetapkan 3 daerah otonomi baru, yaitu yang kemarin yang ada di Papua Induk. Namun setelah melalui pertimbangan dan pemikiran dan diskusi yang panjang antara pemerintah dengan DPR, kemudian diusulkan agar ada satu lagi daerah otonomi baru, yaitu Papua Barat Daya. Jadi memang betul ini akan berpengaruh juga terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Namun karenanya tadi sudah dilakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi 2, yang mana pada hari ini nanti jam 14 akan dilakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dengan KPU dan pemerintah terkait dengan PKPU yang akan dibahas. Jadi apa hasilnya, bagaimana pelaksanaannya, tentu saja kita akan dengarkan lagi hasil dari rapat dengar pendapat yang akan dilaksanakan pada jam 14 yang akan datang ini. Kami pimpinan DPR memang mengizinkan di masa reses, karena sekarang tadi sudah ditutup, kepada Komisi 2 untuk bisa melakukan rapat di masa reses sehingga nantinya PKPU yang akan muncul atau akan dihasilkan itu sebelum tanggal 29 Juli memang adalah PKPU yang sudah dikoordinasikan oleh DPR. Selanjutnya terkait dengan pencabulan, tentu saja DPR mengecam dan tentu saja DPR menginginkan bahwa hal-hal yang terkait dengan pencabulan di dunia pendidikan, apalagi kalau dilakukan kepada anak di bawah umur, tentu saja harus dilakukan penanganan secara hukum. Karenanya kami meminta kepada seluruh penegak hukum untuk bisa melakukan proses hukum yang